Selamat malam, sahabat sekalian. Hari ini kembali saya dengan Kak Gatot Nuradisam, seorang mantan ekspatriat di beberapa negara dan sekarang menjadi Direktur Eksekutif ya Kak Gatot Oh di iya, Yayasan Bina Antar iya, Budaya ya, iya, iya, IFS Intercultural. iya. Selamat malam nih Kak Gatot. Selamat malam Kak Am, sehat Ya, selalu. sehat-sehat ya. Iya, iya, Dan ini Kak Gatot, obrolan kita hari ini berkaitan dengan kepemilikan senjata api ya. iya, Dan kita tahu nih Kak Gatot ini pernah bertugas di banyak negara ya dengan undang-undang kepemilikan senjata yang relatif lebih longgar gitu ya. Di iya, iya, Amerika iya. Serikat sendiri, di mana lagi Brazil ya, eh, Brasil, Meksiko, Meksiko ya, dan Venezuela. ya kita lihat mereka sendiri Iya, iya, kelihatannya mengalami dilema ya di masalah keamanan kepemilikan ini. Tapi kelihatannya kan undang-undang mereka memang memungkinkan warga negara untuk melakukan perlindungan diri dengan kepemilikan senjata api. Nah, Kak Gatot sendiri gimana nih iya, iya. cerita pengalaman ya terkait dengan kondisi di beberapa negara di mana dulu sempat bertugas ya sebagai seorang Iya, ekspat iya, di luar. iya, iya. Jadi selamat malam Kak Am. Jadi Ya, memang selamat malam. betul ya, kalau kita lihat senjata api itu sendiri ya, Ya, itu sebetulnya kita harus sadarin apa kekuatan destruktifnya kan luar biasa, ya ya sangat luar betul. biasa ya. Jadi peluru itu kalau kita lihat ya kecepatannya itu 2.750 km/jam ya, tiga kali lebih cepat dari pesawat jet ya. Jadi Wah, bisa iya. kita, bisa kita Dor, bayangkan ya. tembus langsung ya. Kalau dor gitu kan langsung tembus ya. Iya, Jadi luar biasa destruktifnya ya, iya. luar biasa sakitnya kalau kena ya, Hmm, atau hmm, mempunyai hmm. akibat yang fatal. Betul. Memang bagi orang pasifis seperti saya ya, Iya, yang juga AFS kita juga suka kedamaian ya, iya, kita iya. Kita orientasinya damai ya. merasa teka-teki ya, Anti kenapa kekerasan. kok ditemukan yang namanya Ya, senjata api itu, ya kan, yang ya. fungsinya itu untuk menghancurkan lah ya. Hmm, Tetapi anyway ya, dengan ya. berbagai reason ya, Hmm, memang ada yang suka senjata, ada yang hmm. takut dan sebagainya ya. Ya. Dari segi kepemilikan ya, sebetulnya Indonesia itu kalau kita lihat secara statistik, kita Hmm. sangat beruntung. Karena Oke. kepemilikan senjata per 100 orang di Hmm. Indonesia itu nol ya, berarti nggak ada yang Oke. senjata. Ya, ya. Hanya Tim yang angkatan bersenjata tim yang ya satu lagi yang memiliki. adalah Amerika Ya, ya. oke. For whatever reason, for some reason ya, we know the reason Hmm. why. Kepemilikannya itu yang paling tinggi di dunia. Mhm, Jadi per 100 orang itu ada 120 senjata. Bayangin ya. mhm, mhm, Berarti semua orang termasuk bayi mhm. punya satu senjata. Wah, Itu rata-rata ya. baik, Biasa ya. Sedangkan di baik. Eropa Setiap orang juga punya satu senjata ya, satu orang dirata-ratakan. termasuk bayi. Termasuk orang tua, termasuk nenek-nenek ya. Iya, Jadi kalau mereka nenek-nenek dan bayi tidak punya senjata, orang biasa mungkin ada yang punya 10 senjata atau iya. 20 Lebih senjata. dari Ya, dua ya. ya, itu luar Mhm, biasa ya. mhm, mhm. Saya pernah tinggal di Texas ya, yang sangat Iya. konservatif, banyak orang Republikan yang Mhm, mempunyai kultur gun yang sangat tinggi. Teman saya itu mhm. orangnya baik sekali, biasa. Oke. Itu senjatanya dia bilang, saya punya 30 senjata. Kebayang nggak? Ya. Jadi, waduh, ini orang baik, tapi yang jelas saya nggak mau berdebat dengan beliau ya. Aha, Takut ya. iya. Itu. Nah, sedangkan Amerika Serikat sendiri pun adalah negara yang apa penegakan hukumnya cukup baik lah ya. Oke. Meskipun dengan kepemilikan yang tinggi, Aha, pasti risikonya juga banyak yang seperti kita tahu ya. oke. Di ekstrim yang lain, di kita Mhm, nol,
penegakan hukum mungkin tidak 100%, tapi nol jadi Oke. aman lah ya. Jepang Eh, nol, penegakan hukum sangat bagus, jadi super aman. Oke. Ini contoh. Oke. Nah, Amerika ada penegakan hukum, tapi jumlah senjata sangat besar. Ya, per Baik. kapitanya itu 1,2. Ya. Mhm, mhm, Di sisi lain, banyak negara yang kepemilikannya cukup tinggi mhm. dan penegakan hukumnya kurang. Nah, ini yang paling Ah, nah ini yang bahaya ya. yang paling bahaya ya. Mhm. Dan saya pernah tinggal di daerah negara-negara tersebut ya. Oke. Negara-negara cantik-cantik, tapi cepat kita harus hati-hati ya. Mhm. Di Amerika Latin sebetulnya kepemilikannya tidak setinggi Amerika ya, Amerika Serikat. Hmm. Kalau kita lihat statistik itu 18 per 100 orang. Tapi Oke. jadi tetap 18 per 100 orang ya. rata-rata lah, ada yang Oke. 16, ada yang 12 ya. Tapi Mhm. tetap orang tuh punya senjata ya. Oke. Ya, masalahnya apa ya? Di Amerika Latin itu kan eh, per apa ekonominya kan juga tidak merata ya, Oke. tidak ya. Jadi ada orang yang sangat kaya, Mhm. ada orang yang tidak kaya ya. Oke. Sedangkan akses senjata itu mudah bagi Mhm. semuanya, ya kan? Baik, baik. Jadi bagi orang yang tidak mampu pun dia punya akses untuk memiliki senjata Hmm. ya. Apakah Mhm. itu untuk apapun juga lah, untuk membela Iya. diri atau juga untuk berbuat sesuatu yang Mhm. kurang baik. Mhm. Makanya kita sering dengar ada geng-geng bersenjata yang luar biasa di sana. Mhm. Mhm. Nah, ini akibatnya apa? Ya kan? Jadi ada geng bersenjata yang cukup kuat, Oke. ya. Mhm. Orang yang berada, dia harus Oke. melindungi diri, ya kan? Ah, iya, iya. Untuk melindungi diri, dia juga punya senjata atau punya Mhm. pasukan bersenjata, ya kan? Oke. Karena tidak percaya dengan local law enforcement, ya. Iya, iya, betul. Gimana ya? Jadi seperti vicious circle, ya, circle, Hmm. ya. Jadi Hmm. yang akhirnya kita lihat si orang-orang kaya itu punya Hmm. paramiliter juga gitu loh ya Hmm. untuk Hmm. melindungi diri juga ya. Hmm. Dan satu hal yang saya selalu observasi dan saya selalu bilang ya, Hmm. selain punya senjata, kita itu kalau di kita ya tidak punya senjata dan alhamdulillah tidak ada kultur minum alkohol. Ya. Nah, di sana punya senjata dan ada Hmm. kultur. Dan kultur alkohol yang kuat ya. Wah, ini Ah, kombinasi yang berbahaya kan? ya, 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 betul. Sedangkan kalau orang minum kan tidak bisa sadar lah ya. Betul. Tambah satu lagi yang saking berbahaya, Hmm. plus miskin, ya kan? Oh, oke. Kemiskinan. Jadi ada kombinasi yang luar biasa fatal, Ya, miskin, minum, punya senjata. ya, Wah, itu kan bahaya sekali ya. Itu. betul, betul. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, setelah saya pulang, saya selalu bilang ya, Alhamdulillah kita dalam negara, oke lah, pas masih ada katakanlah kejahatan-kejahatan kecil ya, Hmm. petty crime lah ya, Ya. tidak fatal ya. Hmm. Hmm. Jadi kita itu bebas, saya itu bebas berjalan di mana saja. Demikian juga Hmm. orang asing ya. Hmm. Hmm. Mau jalan di kampung, mau jalan di mana Hmm. saja itu bebas ya. Ya. Dan ini juga komentar dari banyak orang asing di Indonesia ya. Oke. Termasuk pelajar-pelajar kita. Kita kan Hmm. khusus pelajar Oke, pelajar-pelajar asing yang ada di Indonesia ya, 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 terutama dan mereka yang yang sedang ikut program pertukaran kebudayaan ya, program kebudayaan pertukaran ya. pelajar. Mereka itu mengatakan bahwa mereka merasa sangat aman di Indonesia, Hmm. Hmm. ya Hmm. kan? Tidak Ya. ada ya petty crime ada, tapi itu pun juga sudah Hmm. mulai jarang. Tapi jelas Betul. violent crime itu tidak ada, Hmm. sangat Hmm. sangat rendah ya. Jadi Ya. kita sangat bersyukur di situ ya. Ya. Betul. Jadi eh, kalau kita sudah dalam situasi seperti katakanlah negara-negara di Amerika Latin atau di Hmm. Amerika Tengah, Hmm. itu kayak bola salju ya.
susah Mhm. dikontrol ya. Jadi makin banyak senjata di pasar, banyak Mhm. orang kriminal bersenjata. Terus kalau Mhm. saya punya uang, punya apa sedikit berada, saya harus melindungi Mhm. diri. Ya kan, itulah. Jadi Mhm. ada vicious circle. Jadi begitulah Ya. yang harus kita perhatikan kalau kita Mhm. lihat antara kita dengan Amerika Latin. Mhm. Mhm. Dan kalau kita lihat Amerika, Ya. kalau kita lihat Amerika, eh, mereka mempunyai budaya senjata yang sangat tinggi. Karena itu mereka Mhm. satu orang punya satu senjata ya. Mhm. Jadi Itu kepemilikan senjata itu hal yang biasa dan menjadi budaya ya. ya, Oke. itu sebetulnya dilandasin oleh undang-undangnya Oke. yang mereka interpretasikan ya bahwa semua warga negara Mhm. berhak memiliki senjata untuk melindungi diri. Hmm. Ya, namanya Second Amendment. Ya, Oke. Oke. ya. Jadi memang ada dua grup di sana, grup Mhm. konservatif yang Mhm. tetap ingin mempertahankan Mhm. kepemilikan senjata, tidak Mhm. terbatas loh ya, mau Ya. punya pistol atau punya senjata Laras otomatis. panjang. Mhm. Ya. Hanya laras panjang. Mhm. Ya. M16 yang otomatis bisa keluar dadar-dadar itu Ya, bisa ya, ya. Jadi setiap senjata apapun ya. apapun juga Hmm. ya, dan mudah dibeli. Kita Hmm. bisa ke Walmart dan beli senjata. Bahkan di Dan harganya Walmart itu ya. ya, dan Hah, di, harganya di tidak toko mahal. serba ada ya, di Dan harganya pusat-pusat tidak mahal. belanja. Hmm. $500 per kita bisa beli senjata Oke. otomatis. Jadi Oke. itulah. Jadi Mhm. akhirnya eh, kepemilikan itu banyak sekali. Mhm. Dan dari 350 juta penduduk seperti kita Mhm. 200 juta, Hmm. kan sulit mengkontrol ya. Ya, ya betul. Kan nggak semuanya orangnya berpikiran waras atau baik Betul. ya. Iya, Maka meskipun tadi disampaikan penegakan hukum relatif baik ya, baik. tetap Ya, tidak bisa menghilangkan ekses itu seperti terjadi penembakan di sekolah-sekolah oleh iya, orang-orang yang ya lugu ya, orang-orang siswa itu sendiri yang masih belum eh, berusia dewasa gitu ya. iya. Jadi itulah yang menjadi yang saya sendiri sebagai orang yang tidak suka senjata geleng-geleng Hmm. kok Mhm. apa resiko membiarkan semua orang punya senjata itu sangat tinggi ya, Iya, betul. bisa jatuh ke tangan orang yang mungkin memang pikirannya tidak lurus, yang tidak Betul. waras ya, karena Mhm. atau Mhm. orang yang snap ya, kadang-kadang orang bisa snap kan, bisa Ya. lupa diri lah ya kan, Lupa diri ya atau ya secara psikologi tidak stabil ya. tidak stabil. Iya. Itulah yang terjadi. Mhm, mhm, Yang paling parah kan waktu kejadian tahun berapa ya, tahun 2012-an ya, mhm. yang di Connecticut itu, ya kan, Oke, yang ada anak masih belasan tahun oke. masuk ke taman kanak-kanak, bayang nggak? Waduh. Dengan senjata otomatis Hmm. menembakin anak-anak yang Anak-anak yang wah masih di bawah masih umur kecil. itu ya. Hmm. Korbannya 30 40 Jadi korban. korban ya. Dan ini Wah. terjadi berulang-ulang ya. Mhm, mhm, Itu pun tidak bisa menghentikan mhm, perdebatan bahwa mhm. senjata itu berbahaya. Jadi Oke. istilah Jadi mereka itu pendukung untuk pendukungnya kepemilikan senjata tuh masih kuat ya. masih kuat. Hmm, masih kuat. Hmm. Dan ini dari perspektif saya ya, orang Iya. asing saya lihat dan saya mungkin Hmm. yang satu ya, politisi itu tidak akan berani, terutama yang Republikan ya, Mhm. untuk bilang, oke, sekarang kita harus punya gun control, ya kan? Mhm. Begitu dia bilang begitu, bilang bahwa kita harus mengkontrol senjata, ya Mhm. kan? Dia tidak akan dipilih lagi. Jadi Ya. sampai separah itu ya. Dan kaum pendukungnya itu tidak ada kompromi. Kalau dikontrol atau dilarang,
mereka akan kehilangan kebebasannya Hmm. dan retorikanya, Hmm. pemerintah akan semena-mena. Hmm. Jadi mereka punya hak untuk Hmm. membela diri dari pemerintah dengan senjata. Ya. Ya, ya. Wah, ini luar biasa ya dari Iya, perspektif undang-undang ya iya, di Amerika, di negara yang relatif ketentuan hukum itu sudah sangat segalanya diatur ya. iya, Hukum itu berjalan relatif baik. Tapi dalam kasus debat ini mengenai kepemilikan senjata, bahkan para politisi pun enggan ya untuk bersuara membela katakanlah ini kepentingan yang lebih luas ini terhadap akses atas kepemilikan senjata ya. Karena memang itunya voter ya Kak Gatot ya, kepentingannya voter. iya. Jadi saya Um, melihat di Amerika itu sulit untuk cari solusi, ya. ya, Dan itu berulang-ulang, ya. mhm, mhm. Itu terakhir baru minggu yang lalu kan Ya, terjadi. Dan rata-rata itu 500 sampai 600 mass shooting per tahun, ya. Ya. wow, Jadi ya, memang kalau kita bilang bahwa kayak Wild West tembak-tembakan di jalan juga uh-huh. enggak juga, ya. Ya, ya, Tapi ya, chancesnya kan lebih tinggi dibandingkan betul, dengan kita, betul. ya kan? Oke. Jadi jadi itulah. Jadi memang ada Hmm. ada tiga kubu, ya. Ya, Satu, tetap saya salut, bersyukur, alhamdulillah mhm, tinggal di Indonesia, di mhm. Asia, kultur senjata tidak ada, undang-undangnya kepemilikannya juga tidak boleh. Ya, Dalam hal ini kita terapkan, ya, kayak kemarin yes, kejadian Tabatu yang betul. kita terapkan, Uh, itu saya salut, ya, ya. Nah, itu kita bilang hebat karena saya ya. merasa Di aman, dalam hal ini kita bersyukur lah ya. syukur. Kita ada Tapi undang-undang pengaman ya untuk luar biasa. terjadinya kepemilikan senjata dan menimbulkan dampak yang tidak diharapkan. Iya. Oke. Dan ekstrim yang lain mungkin apa, penegakan hukum kurang, senjata banyak, Mhm. dan situasi faktor kemiskinan, dan ada kultur minum kan. Oke. Waduh, itu sangat Itu yang bahaya. terjadi di Amerika Selatan Itu ya. alhamdulillah kita nggak ada, ya. Kita harus Baik. sangat bersyukur, ya. Oke. Budaya minumnya juga tidak ada. Oke, Tidak ada. baik. Syukur di Alhamdulillah, situ ya. ya. Baik. Juga kita tidak seperti di Amerika. Jadi Mhm. kita tidak ada senjata berkeliaran banyak Aha. yang tidak kita bisa kontrol. Jadi itu kalau menurut saya, ya. Jadi Mhm. saya Mhm. selalu berdoa semoga di Indonesia Ya. terus seperti ini. Itu luar biasa, ya. Ya, dan jangan ada politisi kita yang meniru-niru konsep kepemilikan senjata di Amerika. Kalau saya boleh Oke, berpesan, ya, boleh ya, berpesan dari pengalaman saya, ya. ya, Kalau di Amerika Latin jelas kita harus hati-hati, kita smart oke. move, ya. Mhm, mhm, Jadi memang saya kalau bepergian atau tinggal di tempat manapun juga, prinsip mhm. saya ada tiga, Kak Am. Oke, Satu, kita menghormatin host kita. Jadi kita oke, respect to the local. Ya. baik. Kita jangan berantem sama mereka, apalagi kalau mereka Mhm. punya senjata loh, ya. Ya, ya, ya. Jadi kita hindarin Usahakanlah itu. ya, ini Jadi negeri orang sangat kita hormati hindarin, mereka. ya. Oke. Kita respect, kita bicara bahasa Mhm, mereka dan sebagainya. Itu pertama. mhm. Kedua, kita harus low profile, ya. Oh, oke. Low profile, ya. Ya, Jadi ya. kita jangan sombong, Jangan kita sombong jangan ya. Mhm, pamer di mana-mana, mhm. ya. Kalau kita Betul. Low profile ya. low profile, ya, Mhm. kita jalan di Rio, ya jangan Mhm. pakai barang-barang yang itulah, ya, kan Oke, menarik. jangan mencolok ya. Mhm. Itu low profile, ya. Oke. First, respect the local. Second, Mhm. low profile. Yang Oke. ketiga, avoid the obvious. Hindari Oh. hal-hal yang katakanlah yang jelas-jelas bahaya. Mhm. Kalau kita ke Brasil, negara cantik sekali, Mhm. kita lihat di film-film kan banyak ada yang namanya favela, perkampungannya itu, ya. Ya. Favela yang di gunung. Ya kita jangan ke sana, Hmm. apalagi malam. Ya.
ya kan? Ya, Jadi kita hindarin lah, kita hindarin. betul, betul. Kita lakukan tiga hal itu, Mhm. 99% kita aman, Oke. ya kan? Wah, ini tip yang bagus nih. Enggak. Kalau kita punya di rumah misalnya ya, dengan pembantu, kita Mhm. harus respect, kita harus baik, ya kan? Oke. Banyak kejadian itu karena orang dalam kan, perlakuan kita Oh. nggak baik dan sebagainya, Mhm, mhm, ya kan? mhm. Kita nggak show Ya, off, ya. dan kita ya kalau malam jangan keluar. Oke. Jadi itu Dalam kita bahasa kita sehari-hari jangan macem-macem lah gitu ya. jangan macam-macam. Iya, Itu iya. untuk Amerika Latin. Jelas kalau untuk Iya, Amerika, baik. tetap tiga itu Aha. ada satu tambahan. Kalau menurut saya, Oke, apa itu? tambahannya Hmm. law enforcement, polisi, Hmm. dia juga takut karena Ya. selalu berpikiran semua orang punya senjata. Ah, jadi Ja- Jadi kita mungkin nggak jangan mau mancing, melakukan jangan duluan mancing juga gitu. ya. Hmm. Jangan berbuat yang apa seolah-olah kita itu jagoan juga, Oke, terus tidak nurut dan sebagainya. ya. Kita lihat di film-film ya. Makanya Aha. kalau dengan polisi di Amerika, yes sir, no sir, Aha. kita nurut saja. Oke. Ya, jangan macem-macem, jangan Jangan berdebat, belagu, apalagi ya, ya. belagu. Jangan bilang saya punya ini. Ya. Mereka akan cepat untuk makanya banyak kejadian kan polisi juga Mhm, nembak kan. mhm. Dia Ya, pikir ya. ya mas kita diberhentikan nggak mau berhenti kita marah-marah terus kita Oke. masukin tangan ke saku dikira kita ngambil Dikira senjata mau ngambil pistol ya. langsung kita ditembak. Itu Aha. banyak sekali kejadian. Oh, oke. Jadi kalau di Amerika hati-hati sekali Mhm, mhm. dengan polisi ya. Oke. Kita ikutin saja. Ya, Kita ikutin saja betul. karena reaksinya bisa fatal. Mhm, mhm. Reaksinya bisa fatal. Ya, Ya, jangan jadi macam-macam ya, jangan ya. berlagak jagoan atau jangan sok gitu ya di hadapan aparat Tapi hukum. tetap tiga yang rule itu kan, termasuk yang Ya, low profile jangan jagoan juga. ya, Dan jangan i- do something stupid lah ya, avoid the betul, obvious. betul. Jadi itu begitu aja Kak, kalau Ya, saya boleh menarik berbagi nih ya. Kak Gatot. Ya, Terima kasih apa inspirasinya ya dan ya, informasinya karena ini kan dasarnya di pengalaman Kak Gatot sendiri ya ya, di Amerika Latin ya dan bagaimana hidup dalam keseharian ya bersama iya, masyarakat setempat yang dari segi kepemilikan senjata api lebih longgar ya lebih lebih iya. bebas. Sekali lagi terima kasih Kak Gatot. Iya, Kita bersyukurlah kita ya kita sangat banyak bersyukur. ketentuan Sangat peraturan yang bersyukur. melindungi. Ya, ya, salam Iya. sehat, Kak Gatot. Iya, waduh semoga Ya, semoga kita ketemu lagi kapan-kapan ya, untuk topik terima yang kasih lain. banyak. Ya, mari, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Ya, selamat assalamualaikum. malam.